Mentakkid itu apa? Menguatkan. Jadi jangan membuat kebinasaan seperti yang di atas tadi. Jangan merusak melakukan keburukan untuk dirimu. Kemudian wa ahsinu dan berbuat baiklah kepada dirimu. Nah, ini menunjukkan bahwa diri kita, anfus, itu sangat luar biasa pentingnya. Karena seluruh ibadah kita, semua kegiatan kita, semua jalan hidup, jalan kita di dunia maupun di akhirat, diawali dengan diri kita sendiri. Makanya di dalam agama pun dikenalkan harus mengenal diri. Kenalilah dirimu. Bahkan dalam sebuah hadis yang masih ada kontroversi itu, ada yang mengatakan bahwa itu dari Imam Ali yang mengatakan eh, man arafa nafsah, man arafa nafsah, arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu pembahasan panjang sekali tentang ini. Menunjukkan bahwa secara garis besar, seseorang tidak akan mampu mengenal Tuhannya. Seseorang tidak akan mengampu kewajiban kepada Tuhannya. Seseorang tidak mampu melaksanakan semua tanggung jawab kepada agama, kepada Tuhan, kepada Rasul dan Imam tanpa dia mengenal dirinya. Ini pentingnya dalam sebuah agama. Maaf ada di ini. Suara saya hilang. Semoga tidak. Masih terdengar jelas, Ustazah. Mungkin Ya, di Bu Anissa ada gangguan sinyal. oke, saya lanjutkan. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Sering kita berpikir terbalik. Ketika saya mengenal Tuhan, pasti saya mengenal diri saya. Tapi tidak. Allah sering menunjukkan bahwa dimulai dari diri. Mengenal potensi diri. Mengenal bagaimana yang baik untuk kita. Inilah makna diri dalam agama. Dan masih panjang lebar nanti bisa kita diskusikan. Dalam sebuah hadis, Imam Malik karamallahu wajhah mengatakan dalam Nahjul Balaghahnya bahwa tubuhmu memiliki hak atasmu. Jadi kalau misalnya kita sering saya temukan ini seseorang yang menyiksa dirinya secara jasmani. Maksudnya apa? Dia mengetahui bahwa dirinya sedang sakit, tapi dia memaksakan dirinya untuk berpuasa. Puasa wajib saja boleh ditunda. Bahkan yang wajib seperti Ramadan, ada kalimat, jika engkau sakit, maka gantilah di hari lain. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendolimi diri kita. Mengapa kita mendolimi diri kita sendiri? Inilah yang sering uh, terjadi kesalahpahaman dalam agama. Bahkan dalam agama ada pelarangan seperti itu. Jadi ketika Imam Ali mengatakan hiduplah sederhana, bukan berarti kita meninggalkan semua dunia. Ketika kalimat dalam dirimu ada hak tubuhmu, berarti kita harus perhatikan apa hak mata kita, apa hak wajah kita, apa hak lisan kita, apa seluruh hak tubuh kita. Itu semua mungkin kita bisa mempelajari dalam Risalatul Hukuk Imam Sajjad alaihi salam yang menjelaskan dengan gamblang. Tidak mungkin kita jelaskan di sini. Yang kedua, makna self-care dalam agama selain kita harus menjaga, yang kedua apa yang dimaksud dengan melindungi diri? Apakah kita harus memanjakan diri? Apakah kita harus foya-foya? Apakah kita lebih peduli diri kita daripada yang lain? Nah, ini dalam Islam dijelaskan dengan keseimbangan. Islam menjelaskan tentang keseimbangan ini dalam seluruhnya. Keseimbangan. Eh, dalam garis besarnya Al-Quran mengatakan, dalam Quran disebutkan di surat Al-Baqarah 143 yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Memang
eh, kalimat ini sering diartikan sebagai moderasi. Moderasi yaitu tentang bagaimana kita bersikap tidak ekstrim dan tidak kekurangan dalam sisi biasanya keseimbangan toleransi. Tapi ini juga bisa diambil ayat ini tentang keseimbangan. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya tentang keseimbangan, salah satunya dalam ayat yang ketika Imam Ali ditanya, ya Imam, adakah ayat tentang kesehatan di dalam Al-Quran? Imam menjawab hanya satu. Dan ini adalah mengajarkan tentang mencintai diri yang sesungguhnya, yaitu keseimbangan. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-A'raf ayat 31 kalau tidak salah, yang berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Ini makna keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. Di zaman Rasulullah SAW, ada seseorang yang memaksakan ibadah tanpa tidur. Jadi saking kepinginnya dia ibadahnya ini, ibadah totalitas, kehidupannya ini hanya untuk Allah. Sehingga dia ibadah sholat, tidur, puasa, kemudian tahajud, dan tahajud masih sholat duha, sholat duhur, dan lain sebagainya. Sampai seharian dia tidak tidur. Nabi mengutuk manusia seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, aku berpuasa, tapi aku juga berbuka, kata Rasul. Kemudian dilanjutkan dalam hadisnya itu, aku sholat, tapi aku juga tidur. Nah, kemudian ada ancaman dalam hal ini. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Maksudnya apa? Bahwa self-care, keseimbangan yang diartikan di sini adalah juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan kadang ada orang yang melakukan melebihi Nabi. Tidak mau menikah karena takut kalau menikah dia akan lupa sama Allah. Lu Nabi menikah. Gitu. Nabi juga beristirahat. Nabi juga melakukan hal-hal duniawi yang seluruhnya karena Allah. Itu perbedaan mungkin kita. Kita tidur mungkin karena lelah saja tanpa ada qurbatan ilallah. Tapi Nabi tidak seperti itu. Yang kemudian keseimbangan selanjutnya yang diajarkan Islam adalah keseimbangan antara ibadah dan istirahat. Ini dalam kalimat Sayyidah Fatimah Zahra pada Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam Musnad Fatimah, istirahatlah dulu agar engkau kuat dalam ibadah. Dan dalam sebuah sejarah, kalau malaman di bulan Ramadan itu putra-putri beliau ditidurkan terlebih dahulu, kemudian supaya apa? Supaya bisa bangun malam untuk malaman di malam-malam Ramadan. Jadi bukan berarti disuruh melek, ibaratnya disuruh tidak boleh istirahat. Ini salah, ibadah yang salah. Ada seseorang mengetahui dirinya sakit, mengetahui sekali dirinya sakit, tapi dia paksakan untuk puasa sehingga tambah sakitnya, yang itu menjadi dosa, bukan pahala lagi. Apalagi kalau puasanya itu adalah puasa sunnah. Tidak ada berlebihan seperti itu dalam Islam. Dalam Islam dikatakan keseimbangan itu adalah ifrat, tidak ada ifrat. Ifrat itu berlebihan atau tafrid, berkekurangan, tidak. Nah, menjaga diri seperti itu bukan Anda diperkenankan untuk berfoya-foya sehingga lupa diri, tidak. Tidak juga memberikan semua harta untuk fakir miskin sehingga Anda kelaparan, tidak juga. Semua ada keseimbangan, itu kondisional. Kita tahu kapan kita bicara dan kapan kita diam. Kapan kita melihat, maksudnya bangun, dan kapan kita harus tidur. Kapan kita harus berani dan kapan kita harus mengundurkan diri. Itu harus, hal-hal keseimbangan ini harus dipelajari. Tidak bisa kita tidak belajar. Semua ada asas yang namanya ilmu, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi eh, ada hal-hal seperti itu. Berbeda kalau bilang, oh Imam Husain terus kenapa? Kok sampai mengorbankan seluruh hidupnya? Bukan hanya hidupnya, bukan hanya dirinya, bukan hanya jiwanya, bahkan keluarganya dihabisi. Itu harus ditanyakan, kapankah Imam Husain harus melakukan itu? Apakah Imam Husain melakukan perjuangan itu dari awal? Dari beliau kecil, dari beliau masih ada Imam Ali, dari beliau masih ada Imam Hasan. Tidak. Saat kapan? Saat ketika agama sudah memiliki kedaruratan yang beliau harus meninggalkan semua diri untuk harga yang lebih mahal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah beliau harus berjuang. Jadi, keseimbangan atau moderasi, eh, menjaga diri harus seimbang. Mungkin itu sedikit dari saya, ya bisa saya sampaikan kepada antum semua. Maka jadilah kita semua wanita-wanita cerdas, wanita-wanita yang mengetahui apa hak dan kewajiban kita, sehingga kita tidak tertipu oleh dunia ini, dan juga kita tidak menjual harga diri kita dengan murah. Eh, Mungkin saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustazah. Terima kasih Ustazah Aminah Yahya atas ilmunya yang begitu mencerahkan kita semua dan sebagai pengingat kita semua bahwa yang bisa saya cuplik sedikit tadi bahwa dalam di agama itu juga ada tentang makna diri, ada cuplikan ayat bahwa barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Dan untuk mencintai diri kita yang sesungguhnya tadi adalah dengan menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan tentang makan, minum, serta ibadah. Mungkin itu. Baiklah, untuk sesi berikutnya kita akan mendengarkan bersama-sama pemaparan pemateri kita yang kedua, Ibu Asriana, Ibu Dr. Asriana, SPSI, MSI. Beliau adalah psikolog pendidikan, meta coach dan founder Ahsantara Academy. Kepada Ibu Asriana, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Zahra. Suara saya terdengar baik? Terdengar baik, Dengar. Bu? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur pada Allah, malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan ini luar biasa. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih pada Ustazah Aminah Yahya yang sudah memungkinkan saya hadir pada malam hari ini dan acara ini digelar, begitu ya. Dan tentu hormat saya untuk Bapak dan Ibu. Sepertinya ada juga Bapak ini yang hadir ya. Dan dari berbagai tempat di Indonesia, di tengah-tengah kesibukan Ibu, Bapak, dan teman-teman semua, kita malam ini sharing begitu ya. Jadi sebetulnya setali 3 uang saya dengan Ustazah Aminah. Saya tadi masuk rumah langsung sholat, langsung ngadep laptop. Karena secara mendadak ada rapim yang semestinya tidak ada begitu. Jadi Allah tadi berangkat ke kampus, balik lagi. Untung tadi ada teman yang membersamai, jadi ngebut cepat. Oke. Luar biasa, saya mohon izin pada Mbak Zahra untuk saya share screen ya. Monggo, Bunda. Silakan. Apakah sudah tampak? Belum, Bu. Belum. Sudah, Bu. Oh, sudah. Siap. Terima kasih. Sebentar, ini kayaknya harus saya geser. Baik, berbicara tentang perempuan dan perempuan yang sehat,
bukan hanya fisiknya tetapi mentalnya, tentu adalah topik yang tidak akan ada habisnya, begitu ya. Karena kita sebagai manusia tumbuh, berkembang, kita sebagai perempuan punya begitu banyak peran di dalam keseharian kita. Mungkin di antara peserta malam ini ada yang masih single, tetapi tidak berarti kemudian yang masih single itu tidak punya banyak urusan, begitu ya. Mungkin juga punya banyak problema, sebagaimana kami yang sudah menikah, yang sudah punya anak, bahkan yang sudah punya cucu, gitu ya. Punya cucu satu aja sudah luar biasa, apalagi kayak Ustazah Aminah ini punya cucunya sudah banyak, begitu, kalau nggak salah. Dan juga saya kira di ruangan ini, di forum ini itu kita semua menghadapi kehidupan ragam persoalan sehari-hari dari mulai pagi bangun tidur sampai tidur lagi, dan bisa jadi di antara semua aktivitas yang kita lakukan itu, di antara semua interaksi yang kita lakukan dengan siapapun di sekeliling kita, itu kadang menyisakan menyisakan pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang kalau kita simpen itu malah jadi penyakit, begitu. Nah, dari situ kemudian akan mengganggu kesehatan mental kita. Saya ingin ada interaksi ya. Sebenarnya teman-teman, mengapa sih kita perlu sebagai perempuan ini kita perlu memiliki mental yang sehat? Coba boleh diketik. Coba ayo kita berinteraksi yuk. Coba di chat box diketik kenapa sih kita ini perlu memiliki mental yang sehat. Monggo, ini ada 95 peserta loh. 96 dengan saya. Ayo, boleh, saya ingin tahu nih yang ada di benak teman-teman apa? Saya kelihatan nggak Kak, Mbak Zara? Demi pengabdian. Masya Allah. Ibu menjaga stabilitas kesehatan mental keluarga. Ya, karena dengan mental yang sehat bisa mencapai kebahagiaan sendiri. Biar waras. Oke, pekerjaan dan tanggung jawab perempuan sangat banyak. Wah, luar biasa. Supaya saya lebih fokus pada kewajiban, apapun keputusan bisa diambil dengan tepat, menjaga ketenangan, luar biasa. Baik, ya, eh, karena pada dasarnya, teman-teman, kita ini tidak akan ngurusi sesuatu yang kita anggap nggak penting. Gitu. Kita tidak akan memberi perhatian pada sesuatu yang tidak kita anggap penting dan berarti. Gitu. Jadi ketika teman-teman ini sudah oke, jadi memang kita ini perlu mental kita masih sehat karena ini dan sebagainya, itu sudah masing-masing begitu ya. Tapi setidaknya kita tahu bahwa ini perlu diurusi gitu. Dan tadi Ustazah Aminah sudah menjelaskan fondasi spiritualitas yang mengapa ini kita penting urusi gitu. Ya kan? Bagaimana mungkin kita bisa membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, yang sejahtera, yang damai, yang semua individu di dalam keluarga itu produktif dan sebagainya, kalau pemimpin keluarga gitu ya, kita sebagai di dalam rumah, pemimpin parenting gitu ya, itu mentalnya tidak sehat. Maka kita akan menularkan ketidaksehatan itu kepada anak-anak kita. Ketika kita sebagai ibu, sebagai istri, kita menjadi partner suami kita untuk membangun rumah tangga. Nah, kalau kita tidak menjadi partner yang sehat secara mental, maka banyak keputusan-keputusan yang akan kita lakukan tidak tepat. Apalagi nanti kalau jatuhnya adalah merugikan atau membahayakan. Jadi, maka penting gitu ya. Jadi kita taruh dulu nih, penting merawat kesehatan mental kita. Biar tetap waras dari itu ya. Biar tugas-tugas hidup kita, pengabdian kita kepada Allah melalui jalan sebagai ibu, sebagai istri,
sebagai apapun, sebagai anak, oke, sebagai karyawan, sebagai apapun di dalam peran-peran hidup kita itu bisa kita lakukan dengan optimal. Itu. Nah, oke. Nah, kalau mau pakai landasan, tapi pertanyaannya kan begini, di Al-Qur'an saja itu disiratkan dengan seperti ada dikatakan seperti ini kan. Jadi kemalanganmu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan apa saja musibah yang menimpamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, itu di ayat yang berikutnya. Nah, maka tadi Ustazah Aminah memberi pengantar tentang pentingnya kita mengenali diri kita, perlu memahami diri kita, perlu memahami keberadaan kita di mata Sang Pencipta atas tujuan-tujuan penciptaan dan apa yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita untuk melakukan itu. Kalau kita tidak paham itu, jangan-jangan persoalan-persoalan yang kita hadapi itu akibat ketidakpahaman kita. Gitu. Sebagai ibu tuh mestinya seperti apa ya? Sebagai istri mestinya seperti apa ya? Sebagai individu diri itu mesti seperti apa ya? Nah, jangan-jangan karena kita tidak tahu atau kurang paham akan itu, gitu, maka kemudian muncullah banyak persoalan dalam hidup kita. Jadi sebetulnya ini kita melakukan introspeksi ke dalam diri kita masing-masing karena sudah dinyatakan bahwa ternyata kemalangan, kesedihan, musibah atau apapun yang terjadi pada kita dalam konteks yang kita bicarakan nanti hubungannya dengan kesehatan mental ini ternyata karena kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita perlu bertanggung jawab kan begitu. Nah, kalau saya cuplik dari apa yang disampaikan oleh Rumi, setiap orang dikalahkan oleh pikirannya sendiri. Itulah mengapa mereka memiliki begitu banyak sakit hati dan kesedihan. Oke, maka kemudian muncullah berbagai problema mental. Gitu toh? Tadi kan tema kita adalah merawat kesehatan. Untuk yang bagian saya kan merawat kesehatan mental. Bagaimana sih mental yang sehat? Kan begitu. Nah, apa saja gangguan-gangguan yang selama ini mungkin terjadi atau mungkin dirasakan oleh kita semua, ya kan? Mungkin ada khawatir, ada takut, ada ada trauma, ada rasa marah, ada fobia, ada panik, ada dan sebagainya. Nah, ini adalah sejumlah kondisi mental yang tentu saja membuat diri kita tidak sehat. Nah, ketika mental itu apa sih? Pikiran dan perasaan, gitu. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu yang dengan pikiran itu perasaan kita terganggu atau dengan pikiran itu membawa kita kepada satu keadaan, satu kondisi atau satu keputusan yang tidak berguna, gitu ya, tidak berfungsi dengan baik, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita, keputusan kita, relasi, dan seterusnya. Begitu. Dan saya kira teman-teman mungkin bisa merasakan sendiri. Oke, saya boleh tanya lagi nih, Kira-kira saat ini apa yang sedang teman-teman rasakan yang berkaitan dengan tema kita malam ini? Adakah perasaan atau pikiran yang mengganggu yang itu merupakan indikasi adanya gangguan pada mental kita, misalnya khawatir yang berlebihan, takut, marah, dendam atau apa, boleh ditulis di chat box apa yang kondisi atau keadaan yang teman-teman rasakan, yang alami sekarang. Saya mau baca. Ada? Tenang, senang. Sudah, keren. Overthinking berlebihan, mengkhawatirkan masa depan. Ada fobia. Oke, ada lagi cemas masa depan. Anxiety, khawatir. Oke, saat akan periksa terasa semakin sakit, capek, pesimis. Biasa-biasa aja, Bu Nur Nasuha. Enggak peduli. Oke. Oke.
Baik. Nah itu kan perasaan-perasaan. Sekarang kalau perasaan itu mengganggu, gitu ya, tidak berguna, nah itu yang perlu diatasi. Kalau perasaan itu, pikiran atau perasaan itu sesuatu yang berguna, bermanfaat, memberdayakan, menyembuhkan, ya dia perlu dipertahankan, kan begitu. Nah ini, nah sekarang bagaimana kita bisa selalu berada pada kondisi mental terbaik kita? Apakah itu berarti kita tidak punya masalah? Nggak ada manusia yang tidak punya masalah, ya kan? Setiap hari kita akan bertemu dengan masalah. Kalau kita tidak punya masalah, itu artinya kita tidak hidup. Kita tidak beraktivitas, kita tidak bergerak, kita tidak melakukan apa-apa. Setiap hari kita pasti akan ketemu masalah. Atau kita ketemu satu urusan-urusan yang perlu kita selesaikan. Ya kan? Berkaitan dengan tumbuh kembang anak-anak kita, berkaitan dengan perbaikan ekonomi keluarga, berkaitan dengan meningkatkan kualitas intelektual keluarga, aktivitas sosial, kontribusi kita di organisasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita tidak punya urusan, ya kita berarti nggak beraktivitas. Nah, tidak hidup sebetulnya, tidak berkembang. Nah, justru karena kita tumbuh, berkembang, beraktivitas, kita bersemangat untuk berkontribusi sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita, maka kita akan ketemu masalah-masalah. Begitu. Nah, bedanya adalah ketika masalah itu kita sambut dengan sukacita, ketika masalah itu sudah sesuatu yang kita sadari pasti akan bertemu dengan masalah itu, maka kita akan menghadapinya juga dengan baik, kan gitu. Dan kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Tapi ketika kita tidak memahami, seperti yang tadi disampaikan oleh Saudara Aminah, kita tidak paham tujuan-tujuan aktivitas kita dalam hidup kita ini, bahwa pasti akan ada masalah-masalah, maka kita bisa, yang terjadi adalah stres berlebihan, takut berlebihan, khawatir berlebihan, dan seterusnya. Jadi sebetulnya keadaan emosi diri kita khawatir, takut, cemas, apa itu diperlukan, karena itu tanda manusia hidup. Tapi kalau keberadaannya berlebihan, itu yang akan mengganggu, begitu. Nah, ya kan? Jadi kita khawatir, bagus. Kalau kita tidak khawatir, nggak ada persiapan, gitu. Kita takut itu ya diperlukan, gitu, agar kita melakukan tindakan-tindakan preventif, misalnya seperti itu. Jadi bagaimana keadaan-keadaan mental yang seperti itu menjadi memberi informasi kepada kita untuk melakukan persiapan, untuk antisipasi, untuk buat rencana, untuk belajar, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau dia berlebihan, maka dia akan mengganggu, justru membuat kita tidak bisa berdaya. Nah, itu yang perlu kita rawat, yang perlu kita kelola. Begitu, ya. Oke. Ini tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah Aminah. Ya memang, jadi ketidakmengertian kita pada diri kita sendiri dan orang lain bisa menjadi sumber konflik antar manusia. Tidak paham tentang anak kita, karakteristiknya, tidak paham tentang suami, atau bahkan kita tidak paham tentang diri kita sendiri. Jadi makanya penderitaan terbesar manusia adalah ketika dia tidak memahami dirinya sendiri. Galau, nggak jelas hidupnya mau kemana, pinginnya apa yang perlu dilakukan, dan sebagainya. Jadi, maka benar bahwa sumber utama kebahagiaan adalah pengetahuan tentang diri, juga pengetahuan tentang orang lain, terutama adalah pada relasi-relasi yang berhubungan dengan kita. Gitu. Oke. Nah, karena pengantarnya sudah ke arah di mana perlu penyadaran diri, maka saya ingin membawanya ke sini. Jadi, tadi disebut sebagai overthinking, khawatir, dan sebagainya. Itu kan semua ada di dalam benak kita, ada di dalam mental kita, ada di dalam pikiran kita. Nah, sebelum ke sana, Bapak Ibu teman-teman, bahwa otak itu kan memang bagian penting, ya, bagian penting utama, pertama, dan yang menentukan kualitas hidup dan kehidupan seseorang. Tapi kita tidak bisa tentang otak, kita bicara tentang mind, tentang pikiran. Tadi ada yang menjelaskan tentang overthinking.
Ya, khawatir itu juga karena berpikir, gitu kan? Berpikir yang berlebihan atas sesuatu sampai kita menimbulkan rasa khawatir, misalnya ya anxiety, gitu, cemas. Peristiwanya belum terjadi, tapi penderitanya sudah kita bawa sekarang. Nah, begitulah manusia. Manusia itu selalu begini. Kita ada di dalam 3 masa, 3 waktu. Saat ini, di sini, atau kita berpikir tentang yang kemarin, pikiran kita itu mengingat sesuatu yang kemarin, yang sudah terjadi, begitu. Jadi ke masa lampau itu ya bisa 1 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, 1 bulan, 3 bulan, tahunan gitu. Atau pikiran kita ke arah masa depan. Ketika kita berpikiran kita menuju masa depan, kadang-kadang muncul rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas atas sesuatu yang belum terjadi. Gitu. Jadi penting tidak kita menengok masa depan? Penting. Posisinya untuk apa? Untuk saat ini kita membuat rencana. Penting untuk menetapkan sesuatu yang ingin kita capai di masa depan. Kan begitu. Nah, setelah itu secukupnya kita sekarang hidup sekarang untuk apa? Untuk melakukan banyak hal untuk mencapai tujuan itu. Nah, sekarang kalau kita menengok masa lalu, kadang menimbulkan apa? Rasa penyesalan, rasa bersalah, rasa apa. Peristiwanya sudah terjadi, tapi penderitanya masih dibawa sekarang. Kita tidak akan bisa mengubah masa lalu. Yang bisa adalah kita ubah pikiran perasaan kita pada saat kita ingat masa lalu. Itulah mengapa sebetulnya kita sendiri yang memilih keadaan mental kita. Jadi kalau kita bersedih, coba kita tanyakan apa yang membuat kita bersedih. Kalau kita takut, apa yang membuat kita takut? Nah, karena itu, sebetulnya orang yang bahagia itu orang apa? Orang yang bisa hadir saat ini di sini mengalami, menikmati sekarang. Begitu. Kayak teman-teman ini ya, 100 orang gitu ya. Sekarang di forum ini, di ruang Zoom ini, tapi kalau pikiran perasaannya nggak di sini, ya nggak akan dapat apa-apa. Jadi sebetulnya kalau kita hadir di sini, tapi pikiran kita melayang-layang kemana-mana, kita nggak bisa bahagia, kita tidak bisa menikmati saat ini di sini. Present, hadir, makanya disebut sebagai hadiah. Maka waktu yang menjadi hadiah utama bagi kita adalah hari ini. Kenapa? Karena kemarin sudah tidak ada, besok belum tentu ada, maka hari ini kita perlu powerful, kita perlu all out menjalani hidup kita sebaik-baiknya. Begitu. Nah, ini PR buat kita manusia pada ya kita semua begitu, karena memang pikiran kita itu senangnya itu lari dari kenyataan hari ini. Gitu. Jadi kalau saya dulu ini wah gitu, hidup sekarang tapi masih dulu ya dibahas-bahas gitu. Atau anti andai begitu. Jadi masa lalu itu penting, berharga untuk apa? Menjadi pelajaran. Kan gitu. Kita belajar dari masa lalu untuk memperbaiki hari ini. Kita merencanakan masa depan, tapi untuk kita bawa hari ini apa yang perlu kita lakukan agar masa depan kita lebih baik, lebih produktif, lebih sehat, lebih apa dan seterusnya. Jadi bagaimana kita hadir setiap hari, menikmati hidup kita, menjalani hidup kita, menyelesaikan urusan-urusan kita dengan antusias. Kenapa? Karena kita tahu itu satu-satunya kesempatan kita. Hadir hidup sekarang. Nah, teman-teman, pernahkah kita sebetulnya kan seperti ini ya? Makanya tadi Rumi mengatakan seperti itu, gitu ya. Jadi kita ini sebetulnya tadi disebutkan sebagai apa? Ya kita ini menjadi korban pikiran kita sendiri. Jadi bayangan tentang masalah itu dibesar-besarkan di pikiran kita. Itu yang membuat kita sakit, itu yang membuat kita menderita, itu yang membuat kita stres. Nah, itulah mengapa inti dari perawatan atau kesembuhan atau pengelolaan mental yang sehat adalah bagaimana kita mengontrol, mengelola, menggunakan pikiran kita. Kita kendalikan pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita mengendalikan kita. Kita pilih pikiran-pikiran yang membuat kita sehat, berdaya, berkemampuan, tumbuh, berkembang. Jangan memikirkan hal-hal yang membuat kita loyo, tidak antusias, tidak bergairah, tidak bersemangat, dan sebagainya. Nah,
Jadi ini gambaran. Jadi betapa kita perlunya kita mengatasi pikiran kita, mengelola pikiran. Ini pikiran kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke pikiran kita kecuali kita izinkan. Jadi makanya kita bahagia atau tidak, kita sendiri yang memilih. Kita mau waras atau tidak, kita sendiri yang memilih. Nah, begitu. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi antara pikiran, perasaan, dan tubuh fisik ini, gitu, itu terhubung menjadi satu kesatuan, saling mempengaruhi, ya kan? Kalau pikiran, apa yang kita pikirkan mempengaruhi perasaan. Perasaan mempengaruhi fisik kita mempengaruhi perilaku kita, terus begitu. Nah, problem itu bisa dimulai dari manapun. Gitu. Misalnya, contoh sederhana gitu ya, sakit gigi, fisiknya sakit gitu ya. Coba kalau sakit gigi, misalnya, teman-teman gimana? Mungkin akan pegang wajahnya, mungkin akan merintih, jadi perilakunya akan berubah. Lalu pikirannya mungkin, oh ini aku sudah obat ini, oh ini sudah, oh segala macam begitu. Lalu perasaannya akan terganggu, begitu. Jadi perasaannya akan merasa, ya tentu merasa sakit, kemudian merasa kesel, merasa apa, dan sebagainya. Jadi problem itu bisa kita deteksi dari mana asalnya. Bisa dari pikiran, bisa juga muncul perasaannya yang dominan terlebih dahulu, tapi intinya antara mental, pikiran, dan perasaan itu akan terhubung, terlihat kasat mata, terlihat oleh orang atau oleh diri kita dari fisik dan perilaku kita. Maka sebaliknya juga, jadi penampilan fisik seseorang, gerak tubuh seseorang, bahasa tubuh seseorang, mimik wajah dan sebagainya, itu juga bisa menjadi cermin perasaan dan pikirannya. Gitu. Nah, ini yang perlu, jadi kita bisa melihat kan tanda-tanda orang yang mentalnya tidak sehat, bisa kita lihat dari perilakunya. Tanda-tanda orang yang mentalnya sedang terganggu bisa kita lihat dari fisiknya, ya kan? Mungkin ada gangguan fisik. Makanya mengapa ada penelitian yang mengatakan mungkin sampai angka 90% bahkan lebih sakit fisik itu sebetulnya awal sebabnya dimulai dari gangguan pada pikiran dan perasaan. Gitu. Mohon maaf ya, apakah miom, apakah kanker atau apa, atau pokoknya sakit-sakit fisik itu sebetulnya awalnya dimulai pertama-tama dari pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan itu kan energi. Kalau dalam Islam, kita kan pernah dengarin, mohon maaf kalau saya salah ya, ini para ustadzah dan ustadz, bahwa senjatanya orang beriman adalah doa. Doa, nah saya mau nanya nih sama teman-teman, doa itu kata benda atau kata kerja? Ayo, boleh chat box. Ayo, doa itu kata benda atau kata kerja? Kalau doa benda, berdoa kata kerja. Doa itu kata benda, ya kan? Benda. Kata benda, good. Kalau berdoa kata kerja. Oke, sekarang doa kata benda. Bendanya apa? Bendanya adalah pikiran dan perasaan kita. Maka hati-hatilah dengan pikiran dan perasaan kita. Ya kan? Allah berada pada prasangka hambanya kepadanya. Kan gitu. Jadi yang ada di benak kita itu akan bisa mewujud. Jadi semesta ini itu terhubung dengan energi. Begitu. Oleh karena itu, boleh di-mute. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Jadi kalau pikiran kita selalu maaf, kita misalnya selalu komplain ini, komplain itu dan sebagainya. Misalnya gitu, lalu perasaan kita protes terus, marah apa dan sebagainya, maka di kenyataannya, di fisik dan perilaku kita itu akan tampak. Jadi bahkan pencapaian-pencapaian hidup kita secara fisik itu sebetulnya juga bisa dipengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh perasaan dan pikiran kita. Itu. Makanya kita perlu berhati-hati di dalam berpikir dan merasa.
Nah, indahnya adalah manusia ini makhluk yang bisa memikirkan pikirannya dan merasakan perasaannya. Itulah mengapa kita diberi tanggung jawab. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas pikiran dan perasaan kita. Pikiran kita, perasaan kita, dan perbuatan kita. Ini adalah perbuatanku. Ini adalah pikiranku. Ini adalah perasaanku. Yang sebetulnya kita punya kuasa terhadap 3 hal itu. Jadi kalau aku ini sedih gara-gara suamiku begini, halo, kenapa kita tidak mengontrol dan mengendalikan diri kita sendiri? Karena kita tidak bertanggung jawab atas perilaku dan perasaan orang lain. Nah, jadi ini kita perlu belajar di sini. Nanti teman-teman, ketika kita bisa mengontrol pikiran kita, kita memilih pikiran-pikiran apa yang layak kita pikirkan, kita mengontrol perasaan kita, perasaan seperti apa yang perlu saya pelihara yang memberdayakan kita, maka kita akan menjadi pribadi atau individu yang punya kuasa atas diri kita, atau disebut sebagai punya kedaulatan diri. Jadi nggak mudah baper, nggak mudah drop, nggak mudah putus asa hanya karena apa, nggak mudah baper hanya karena omongan apa. Kenapa? Karena ketika seseorang ketika seseorang membicarakan Anda, gitu misalnya, atau menilai Anda, sebetulnya bukan tentang Anda, itu adalah tentang pikiran orang itu tentang Anda. Jadi kita nggak usah terlalu berbaper-baper amat. Nah, gitu. Terus gimana pun kalau kita mau evaluasi, ya kita perhatikan omongan orang sebagai masukan dari eksternal pada diri kita, tapi ingat, apa yang mereka omongkan tentang kita bukan tentang kita yang sesungguhnya. Itu hanyalah tentang pikiran orang itu tentang kita. Nah, itu adalah salah satu cara agar kita bisa menguasai diri kita. Oke, ini contohnya ya. Jadi sekarang saya kan mesti yang ngasih praktis-praktis. Oke, sudah mau habis ya waktu saya. Oleh karena itu, ini kan satu quote yang ada di neurosemantik ya. Jika kamu tidak mengambil kendali atas emosimu, emosional, mental, dan fisik, maka orang lain atau situasi di luar dirimu akan mengendalikannya. Ini sangat cocok banget kan dengan ayat tadi, dengan Rumi, dengan segala macam, bahwa kita jangan biarkan remote hidup kita, nyala matinya hidup kita di tangan orang. Nyala mati hidup itu maksudnya tadi itu ya, mental yang sehat, pikiran yang sehat, tenang, damai gitu. Jangan sampai omongan seseorang membuat kita loyo, omongan seseorang membuat kita putus asa, omongan seseorang membuat kita tidak lagi aktif, omongan seseorang, lah hidup kita kok dikontrol sama orang, bukan dikontrol oleh diri kita sendiri. Begitu. Orang itu bisa siapa saja loh ya. Bisa anak kita, bisa suami kita, bisa istri kita, bisa siapa. Intinya segala orang di luar diri kita gitu. Bahkan juga tentang diri kita sendiri. Kalau kita self-talk, kita bicara dengan diri kita, lalu bahan baku yang nggak berguna, akhirnya apa? Kita suka merendahkan diri kita sendiri. Nah, itu juga bahaya. Kita tidak apresiasi diri kita. Berapapun pencapaian yang kita capai, sedikit apapun pencapaian yang kita capai, keberhasilan yang kita capai, kita perlu apresiasi diri kita. Sebagai rasa syukur karena kita sudah mengaktualisasi diri kita. Kita berfungsi. Allah kasih kita bakat, kasih minat, kasih bakat, kasih panca indera, kasih tubuh, kasih ilmu, dikasih sahabat, dikasih guru, dikasih segala macam. Nah, kita bersyukur dengan apa? Dengan pertumbuhan yang kita lakukan. Begitu. Nah, jadi sudah habis ya. Jadi intinya kalau kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, tidak mudah, gitu, maka pertama-tama adalah kita harus sadar, menjaga kesadaran. Lalu bertanyalah, ini sebenarnya tentang apa? Kalau Anda takut, ini takut apanya sih yang tak takutin? Kayak gitu. Lalu apakah ketakutan ini realistis atau tidak realistis? Lalu apa gunanya rasa takut ini? Gitu. Oke, ada gunanya loh. Gunanya adalah ini. Oke, kalau gitu, setelah itu apa yang perlu dilakukan?
Kalau nggak ada gunanya, perasaan apa yang perlu, yang lebih berguna untuk dihadirkan pada situasi ini. Nah, itu salah satu contoh-contoh praktis bagaimana kita bisa berdialog dengan pikiran dan perasaan kita atas pikiran dan perasaan kita sendiri. Lalu kita bisa mengatasi itu dengan jauh lebih baik. Ya, jadi tipnya ya tadi itu acceptance, diterima, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan itu kita akhirnya tahu sumber daya apa yang kita perlukan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi, apakah itu kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Lalu kita selalu menjaga pikiran sadar kita. State itu apa sih? Pikiran dan perasaan yang ada pada tubuh. Gitu. Jadi selalu ada pada kondisi yang optimal. Kemudian, apa kemudian rencana untuk mengatasinya? Begitu. Jadi, jangan sampai kemudian kita menjadi korban atas pikiran-pikiran yang tidak berguna, menjadi korban atas perasaan-perasaan yang tidak berguna. Secara praktis, teknis, ketika ada gangguan perasaan yang mengganggu atau pikiran yang mengganggu, pertama-tama atur nafas. Karena ketika jadi antara pikiran dan badan itu terhubung oleh nafas. Kalau pikiran nggak oke, badan kita juga akhirnya terpengaruh. Atau badan kita tidak oke, pikiran kita tidak terpengaruh. Oleh karena itu, nafas adalah penghubungnya. Makanya kita diminta untuk tarik nafas, sampai nafas itu tenang, maka otomatis emosi kita akan turun. Pada saat emosi atau keadaan mental yang tidak berguna itu turun tensinya, maka akal kita akan naik dan kita bisa memikirkan jalan keluarnya dengan baik atau memikirkan bagaimana kita menghadapinya. Atau dengan apa? Minum air putih. Atau dengan apa lagi? Bergerak, berpindah tempat, pindah posisi. Begitu. Itu cara pertama-tama yang perlu dilakukan ketika kita mendapatkan gangguan pada emosional kita. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjadi pengantar diskusi kita. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Mbak Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ana atas pemaparan materinya hari ini. Sangat banyak tadi komentar para peserta tadi sangat relate dengan keadaan kita sekarang. Mungkin banyak tips-tipsnya juga tadi. Ada beberapa yang mungkin saya garis bawahi bahwa kesehatan mental itu adalah sesuatu yang penting untuk kita urus agar kita sebagai partner, sebagai seorang ibu, sebagai istri, anak, dan anggota masyarakat ini bisa berperan secara optimal. Dan ada beberapa tips tadi untuk menjaga kesehatan mental. Mungkin yang pertama adalah dengan mengelola emosi muncul dalam diri, kemudian pengetahuan tentang diri kita sendiri dan orang lain, kemudian hidup itu untuk sekarang dengan menyiapkan diri dan masa lalu untuk belajar, kemudian masa depan itu untuk mempersiapkan diri. Ada satu kutipan tadi yang saya eh, kayaknya sangat bagus bagi saya itu bahwa jika kamu tidak mengambil kendali atas kondisi emosional, mental, dan fisikmu, maka orang lain atau situasi di luar yang akan mengendalikannya. Ini kayaknya banyak banget yang terjadi pada kita seperti ini. Baik, untuk sesi berikutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin bisa kita ambil dokumentasi, mengambil gambar. Jika berkenan, silahkan buka kameranya. Saya akan ambil screenshot dari sini. Monggo, silakan. Baik, terima kasih. Bagi yang ingin bertanya, Saya, silakan Zahra. bisa ingin raise hand. Baik, yang pertama silakan Bu Rohana Wati bisa memperkenalkan diri beserta daerah asal Bu, supaya kita bisa saling mengenal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Mbak Zahra, pembimbing saya. Saya dari Pintap Kediri. Ah, saya mau bertanya 2 pertanyaan kepada Bu Aminah dan Bu Asriana. Boleh? Baik, monggo Bu, silakan. Oke. Singkat ya, singkat Kita padat. tampung. Ya. Nggih. Bagaimana cara mencapai untuk Bu Aminah? Bagaimana cara mencapai keseimbangan hidup yang baik atau sehat? Dan mengapa keseimbangan hidup itu penting? Ron. Mohon maaf Bu Rohana, bisa diulangi? Di saya sempat terputus tadi. Ini pertanyaan kepada Bu Aminah. Bagaimana cara mencapai keseimbangan hidup yang baik atau sehat? Mengapa keseimbangan hidup itu penting? Saya jawab langsung ini, Zahra. Boleh Ustazah, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat yang terkenal mengucapkan bahwa ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, zikir di sini bukan kita hanya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ataupun menyebut-nyebut nama Allah. Zikir adalah kefokusan diri kita kepada Tuhan. Zikir adalah mengingat. Dalam sebuah kalimat yang sering almarhum Ustaz Husain guru kami mengingat itu bahwa kun ma'allah. Jangan hiduplah, dirimu harus ada wujud jiwamu dan hanya untuk Allah. Maksudnya jiwa raga kita semua hanya untuk Allah. Ketika kun ma'allah, maka kegelisahan itu tidak ada. Makanya para wali-wali Allah, para hamba-hamba Allah terdekat dari Allah memiliki 2 sifat yang sering diulang oleh Allah. Kan gitu. Sifatnya itu tidak sedih dan juga tidak ketakutan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. 2 sifat yang paling ditakuti oleh manusia adalah ketakutan dan juga kesedihan. Baik kesedihan harta karena kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan apapun yang menjadi kecintaan kita, atau ketakutan. Ya takut kehilangan juga bisa, tapi takut segalanya. Nah inilah yang mungkin bisa saya sampaikan bahwa dengan mengingat Allah, dengan menjadikan Allah sebagai pelindung, sebagai akhir yang dalam kalimat yang sering kita ucapkan untuk orang meninggal, padahal itu bukan untuk orang meninggal saja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita yakin bahwa kita dari Allah, maka kita tidak perlu sedih, tidak perlu takut, tidak perlu stres ibaratnya, karena semua Allah sudah mencukup kita. Kita lahir saja diberikan fasilitas pokok kepada diri kita. Fasilitas pokok yang membentengi, yang menjadikan diri kita adalah mampu mandiri dan mampu hidup di dunia yang serba gelap dan serba menakutkan itu. Yaitu kita diberikan jiwa tadi yang kita bahas, kita diberikan hati, kita diberikan nafas, kita diberikan akal, kita diberikan senjata yang luar biasa oleh Allah. Dan yang kedua, ketika kita sadari bahwa kita dari Allah dan kemudian kita akan kembali kepada Allah, 2 jalan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka itu yang akan kita dapatkan adalah sebuah ketenangan, adalah sebuah kebahagiaan yang tidak akan kita rasakan. Mungkin itu Bu Ranawati singkatnya. Pada Sutron. Pertanyaan ke Bu Asriana. Bagaimana peran keluarga dan Putus-putus suaranya sepertinya.
Saya Suaranya bertanya, putus-putus, Bu Roana. iya, Suaranya saya ulang Bu lagi. Roana putus-putus. Mungkin ini saya di NTB, di Dompu. Sudah jelas, Pak Zahra? Jelas, Bu, jelas. Silakan. Ya. Bagaimana peran keluarga dalam mendukung kesehatan mental perempuan? Terima kasih. Baik, silakan Bu Ana. Iya, pertanyaannya Bu Rona kok sulit-sulit ya? Bu Rona, bagaimana peran keluarga di dalam mendukung kesehatan mental perempuan? Ya, jadi Oke. peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung kesehatan mental perempuan, Bu. Bagaimana caranya mendukung? Ya, Pertama, perempuan-perempuannya perlu dididik, diajari, apa namanya, diberi kesempatan untuk belajar, dapat pengetahuan, dapat ilmu, itu. Yang kedua, em, diberi peran. Jadi karena ketika perempuan di dalam masyarakat tidak diberi kesempatan untuk berkontribusi di masyarakat, ya nggak berkembang, kan begitu. Nah, perempuan yang tidak berkembang ya tidak sehat. Karena setiap manusia sesungguhnya ingin berkontribusi, berbuat amal yang sebaik-baiknya. Kalau kita bicara keluarga, maka interaksi. Jadi memperlakukan anak-anak perempuannya sama dengan laki-laki dalam hal kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk tumbuh berkembang. Kemudian ayah dan ibu menciptakan situasi lingkungan yang sehat melalui interaksi yang sehat. Saya kira itu karena dengan ilmu itu kan cahaya, ilmu itu kan penerang. Maka dengan dan berinteraksi melalui komunikasi, kalau dua hal itu diperbaiki di dalam keluarga kita, maka anak-anak perempuan kita atau para perempuan di rumah itu akan sehat. Saya ya. kira itu. Terima kasih. Cukup Terima ya. kasih. Oke. Ya, Suprate. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan di chat. Untuk sebelumnya saya membaca pertanyaan ini, mungkin saya ingatkan kembali untuk mengisi link absensi bagi yang belum. Izin saya akan membacakan langsung dua pertanyaan, mungkin Bun, untuk mempersingkat. Yang pertama ada dari Ibu Najma. Bagaimana cara kita biar tidak terpancing dengan emosi atau sakit hati terhadap perkataan orang lain yang kurang enak di pikiran atau di hati kita. Kemudian ada Kak Salmah, Pemkab Kota Pasuruan. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental seorang istri yang sering dilarang keluar rumah oleh suaminya? Mungkin itu dulu. Oke, yang pertama mungkin saya ya, yang kedua ini kayaknya sudah Aminah. Oke, jadi Kak Dedi Najma, gimana cara kita biar tidak terpancing emosi? Ya nggak usah terpancing. Oke, jadi begini, tadi saya sempat sampaikan bahwa apa yang orang lain katakan tentang kita, pada kita, itu bukan tentang kita sesungguhnya. Artinya bukan tentang kita 100% benar adanya. Bukan. Itu hanyalah tentang pengetahuan orang itu tentang kita. Maka pengetahuan orang itu tentang kita terbatas. Karena yang tahu tentang diri kita adalah kita sendiri. Jadi jangan sampai keterbatasan pengetahuan orang tentang kita mengganggu kita. Jadi misal ya gitu toh. Jadi kita nggak perlu sakit hati. Kenapa? Ya tadi itu. Jadi yang orang katakan tentang kita itu bukan tentang kita 100%. Tapi itu hanyalah menandakan tentang kapasitas orang itu, pengetahuan orang itu, persepsi orang itu tentang kita. Gitu. Jadi kalau misalnya
apa yang dipersepsikan oleh orang itu tentang kita, menurut kita nggak benar, ya tinggal kita sampaikan. Sajane aku tuh ngene loh, kowe kurang toh. Nah, kayak gitu aja. Kita bersahaja saja. Begitu. Ya, jadi nggak perlu merasa sakit hati. Bahwa pada level tertentu, pada tahap awal kita merasa nggak nyaman, oke, tapi segera kendalikan. Segera kendalikan. Karena hati itu ada di dalam diri kita ini kan. Ketika hati yang di dalam ini sakit, itu artinya kita membukanya dan membiarkan sesuatu di luar diri tadi masuk. Maka bagaimana caranya agar tidak masuk? Kita pikirkan, kita nalar. Begitu, Ibu. Perlu latihan? Iya, pelan-pelan. Ya, oke. Saya kira itu, monggo Kak Aminah untuk yang pertanyaan Kak Salma Alaidrus. Kenapa dia ke saya ini? Abot Kak. Kalau yang berat-berat kayak Kak Aminah yang jawab. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya bisa menjawab dengan sesuai dengan yang diinginkan jawaban, tapi melegakan ya. Yang pertama, memang dalam urusan rumah tangga ada istilah agamanya yang biasa menjadi batasan atau hak dan kewajiban suami istri. Cuma perlu diketahui bahwa semua memiliki sebuah alasan. Jadi coba diskusikan, pertama langkah diskusikan mengapa tidak diizinkan, apa alasan dilarang keluar rumah tersebut. Kalau alasannya itu sesuatu yang tidak normal, ibaratnya sesuatu yang tidak baik, ya jelaskan bahwa itu saya memiliki ini dan mungkin kita memiliki hak untuk keluar rumah, bukan dilarang mutlak, tidak seperti itu. Misal ketika saya harus keluar rumah untuk menjenguk orang tua katakanlah, atau keluar rumah untuk mengajar dan lain sebagainya, itu bukan hal yang diperkenankan untuk dilarang gitu. Tapi kalau sebatas wajar mungkin dia menjaga diri kita, mungkin ada hal-hal buruk ketika kita keluar rumah, mungkin hal itu diterima saja karena untuk kebaikan kita. Tapi untuk mengatasi mungkin karena bosan, mungkin jadi stres, ini harusnya ranahnya Bu Ana. Mungkin kalau saya kembalikan kepada ayat tadi bahwa ketenangan sebenarnya ada di diri kita, ya kita cari ketenangan itu di dalam rumah. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh, misal kita ingin healing ya, jalan-jalan ya kemana dan lain sebagainya. Tadi mungkin terbentur tadi izin, terbentur dengan keuangan, ekonomi dan lain sebagainya. Ini zaman sekarang zaman yang luar biasa. Anda bisa bepergian ke Holland, ke Belanda hanya di dalam laptop. Hanya membuka laptop atau bisa melihat pemandangan yang indah. Hanya membuka laptop atau bisa ke laut di ibaratnya. Itu menghilangkan, salah satu menghilangkan stres. Tapi ada penghilang stres yang paling ajib, yaitu menangislah di atas sajadah. Itu luar biasa, yang paling menyenangkan. Nah, dan yang kedua mungkin bisa merintih kepada Sayyidah Zahra. Ya Zahra, engkau seorang wanita misalnya, katakan bahwa engkau mengerti ini dan lain sebagainya. Tapi jangan katakan bahwa Sayyidah Zahra pasti engkau juga senang healing-healing. Tidak, Sayyidah Zahra lebih suka di dalam rumah. Tapi ketika kondisional yang di dalam rumah lebih dibutuhkan. Tapi ketika beliau harus keluar rumah, karena memang itu yang lebih dibutuhkan keluar rumah, maka beliau keluar rumah. Seperti ketika beliau membela wilayahnya. Jadi ibu-ibu, bicaralah, kalau menurut saya ya, semoga saya tidak salah menurut psikolog ini, bahwa ketenangan dan kesedihan antum itu ada di diri antum sendiri. Tapi bicaralah, bukan tidak. Komunikasikan dengan suami mengapa dan tidak boleh saya membutuhkan sedikit saja. Kalau tidak, maka temani saya bepergian, ajak saya pergi. Dan jika itu semua tidak bisa, maka antum, laki-laki antum yang bisa mengontrol diri antum. Buatlah sesuatu yang nikmat di dalam rumah, yang enjoy di dalam rumah.
mau itu apa tanam-tanam bunga, mau itu memasak bagi antum yang suka masak, mau itu mungkin rebahan dan lain sebagainya, banyak sekali yang antum bisa Google buka di atau sekarang AI bagaimana saya cara-cara tenang itu. Tapi tenang yang paling nikmat adalah zikir. Sekali lagi, zikir bukan hanya antum berwirid. Zikir itu antum mengingat Allah. Mengingat Allah. Terkadang antum mengingat Allah dengan azza. Azza itu kan kesedihan ya. Ya Hussein, ya Zahra, misalnya itu sebuah kesedihan. Tapi itu memiliki efek ketenangan yang luar biasa. Bahkan saya yang memiliki sering penyakit sesak, itu ketika sudah tidak bisa saya baca dan lain sebagainya, kesusahan, maka saya hanya tepuk dada cuma panggil ya Zahra. Itu hati kita akan tenang gitu. Jadi banyak cara sekali bagaimana cara menenangkan kita dan menghilangkan stres menghadapi suami. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ustazah buat tips-tipsnya. Tips menghadapi stres. Baik, akan saya bacakan beberapa pertanyaan lagi. Ada sisa waktu 5 menit, mungkin bisa lebih dipersingkat. Dari Kak Salma Alidrus, bagaimana cara mengenal orang yang kadang pribadinya berubah-ubah? Kemudian ada dari Inayah bin Pasuruan, bagaimana cara mengatasi kegelisahan yang kita tidak tahu penyebabnya? Monggo, silahkan. Monggo Bu Ana. Wah, saya terlambat meminta Kak Amina, jadi saya langsung diminta. Oke. Pertanyaannya adalah, apa pentingnya Kak Salma mengenali orang itu? Pertama itu, penting Bu ini Ya, karena suami saya. Oke, kalau itu ya suami, penting, betul. iya kan? Kalau misalkan suami, anak, atau orang-orang penting ya, oke kan kayak gitu tuh. Berarti perlu dilihat, maksudnya begini. Perubahan itu dalam hal apa, pada saat apa, untuk urusan apa. Apa benar bahwa seseorang ini selalu berubah di semua urusan dan di setiap saat? Bisa jadi dia berubah untuk urusan tertentu dengan orang tertentu pada waktu tertentu. Nah, jadi perlu diobservasi, perlu diperhatikan dulu. Jadi jangan digeneralisasi. Jadi jangan dikebiah uyah oleh orang Jawa ini kebiah uyah itu anu bahasanya generalisasi itu dulu. Jadi nanti setelah itu baru ternyata sikap berubahnya itu untuk urusan-urusan ini misalnya gitu. Urusan uang, bukan urusan apa silahkan. Lalu kepada siapa? Karena relasi itu kontekstual. Jadi di dalam berhubungan dengan seseorang itu enek konteksnya. Jadi kalau saya ngobrol sama Kak Amina, itu saya berbeda dengan kalau saya ngobrol dengan siapa begitu. Makanya konteksnya berbeda. Kapan, di mana, dengan siapa, untuk urusan apa. Nah itu yang Kak Salma perlu perhatikan. Ya, itu titik awal nanti memahami berikutnya. Oke ya? Oke. Dari Kak Inaya, bagaimana cara mengatasi kegelisahan yang tidak tahu penyebabnya? Ya, bagaimana saya bisa tahu? Wong jenengan aja juga nggak tahu. Ayo. Itulah repotnya konselor itu. Jadi, nah ini berarti kan PR buat kita individu. Ketika kita mengalami kegelisahan, maka lakukan apa? Deep self-talk. Atau kemudian masuk ke deep talk. Jadi bicara mendalam dengan diri sendiri. Dalam keadaan tenang. Kita nggak akan ketemu kalau kita nggak tenang. Kalau pikiran kita panik, krodit, paneng, dan sebagainya, nggak akan ketemu apa yang sungguh-sungguh membuat kita gelisah. Tenangkan dulu. Gitu. Tenang. Gitu. Jadi sampai kita bisa ngobrol dengan diri kita sendiri. Nah, ini memang kita perlu banyak berlatih dalam keseharian kita untuk pandai berbicara, ngobrol dengan diri sendiri. Tadi kan di sejak awal
Ustazah Aminah kan menekankan tentang itu, mengenali diri, mengenali pikiranku, iki pikiranku, ini kegelisahanku. Lah ini kegelisahanku kok aku nggak ngerti. Nah, berarti kan butuh dalam. Pelan-pelan, iya. Kadang-kadang kenapa kita nggak ketemu? Karena kita sebetulnya di bawah sadar kita menghindari ketika menemukan itu karena sesuatu itu nggak suka banget, kita nggak suka. Jadi bawah sadar kita langsung kita tutup, nggak tahu. Nah, bisa jadi seperti itu. Sama kan, ada kan guyonan di dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tuh buat tes kesehatan. Enggak, untuk apa? Karena kalau dia tahu dia sakit, dia malah nggak suka. Nah, secara mental manusia juga bisa seperti itu. Jadi bisa jadi, Kak, gitu ya, itu ada dorongan bawah sadar yang ingin menutupi yang sesungguhnya. Sehingga sadar kita nggak ketemu. Makanya kenapa butuh tenang. Gitu. Sudah? Cukup ya jawabannya? Baik, terima kasih. Mohon izin Mbak Zahro. Iya Ustazah? Mohon izin Mbak Zahro. Apa Oh ya, Bunda silakan Aminah? Ustazah. Oh iya, silakan. Terakhir boleh ya? Ini Terakhir mau boleh. menjawab apa mau bertanya? Jawab ya, Boleh itu banyak sedikit pertanyaan. ya? Oh bukan sedikit aja tadi apa itu Bunda Ana sedikit aja. Oke. Tadi yang ada pertanyaan dari siapa Bu Inaya katanya galau. Tadi kan tipsnya udah disampaikan Bunda Ana ya. Saya jadi teringat hadis dari Imam Ja'far Shadiq gitu bahwa seorang mukmin itu setiap 40 hari akan diuji. Setiap 40 hari. Salah satunya adalah dengan rasa galau atau sedih yang tidak tahu sebabnya. Jadi mungkin tadi selain ada tips-tipsnya bahwa bisa jadi ketika kita suatu saat, suatu waktu nggak tahu sebabnya kenapa galau, sedih, nangis gak jelas, bisa jadi itu adalah salah satu ujian. Jadi setiap 40 hari kita akan dapat ujian, salah satunya dengan rasa galau. Itu mungkin ini aja apa. Saya jadi teringat hadis dari Imam Ja'far Shadiq. Kemudian tadi juga Bunda Ana sedikit juga ya. Jadi yang terkait dengan tadi Ustazah Aminah yang dimana suami ya kalau dilarang. Tadi Ustazah Aminah kan bagus tips-tipsnya nih. Saya juga ada satu mungkin nambahi aja ya. Siapa tuh kan saling nambahi gitu kan. Jadi kalau kita belajar dari Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah tuh punya Baitul Ahzan ya, rumah sedih, rumah untuk nangis khusus gitu kan. Jadi dari situ kita belajar bahwa diperbolehkan kita untuk mengatur regulasi emosi untuk nangis ya. Ketika misalkan seorang istri tadi tidak diizinkan untuk beraktivitas sehingga stres atau apa, selain disebutkan sedamina, kita boleh juga merilis diri. Jadi kita katakan misalkan saya Bunda Ana pastinya sudah tahu, cuman ini saya hubungkan dengan Sayyidah Fatimah ya. Jadi misalkan saya kesel, jadi disebut yang kesel ataupun sedih, marah, nggak bisa keluar sumpah. Tapi setelah itu apa? Kemudian bilang saya ikhlas. Jadi rasa-rasa itu keluarin, tapi kemudian ikhlas. Dalam artian saya, ya Allah, ikhlas untuk menjalani ini. Selain itu apa? Terakhir adalah doakan suaminya. Ya, doa khusus, misalkan, ya, jadi kan dari tadi mungkin suaminya harus didoakan sehingga dibukakan hatinya gitu. Untuk tadi mungkin komunikasi nggak bisa. Tapi salah satu senjata yang bisa dilakukan oleh seorang istri adalah mendoakan suami, minta sama Allah supaya dibukakan hatinya. Pikirannya selain kita mengurus diri gitu kan. Jadi untuk mengkondisikan ya supaya kita tetap tadi walaupun nggak sumpek gitu. Yang jelas memang tadi ucapan Bunda Ana juga kan bahwa kalau kita tidak mengontrol emosi mental maka yang luar akan mengontrol. Dan itu juga sesuai ucapan Sayyidah Zainab. Ya. Sayyidah Zainab kondisinya menderita ataupun juga bahkan sakit semua, tapi ketika dibilang apa yang pada pati belum mengatakan maro'aitu ila jamila. Kalian melihat aku menderita sedih, tapi yang aku lihat adalah keindahan. Jadi kita yang bisa menciptakan itu. Itu aja Bunda Ana sebagai sedikit komentar dan terima kasih masukan terima kasih materi untuk malam ini. Saya jamin juga terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Ais. Memberikan tips tadi, senjata yang paling ampuh adalah doa. Yang Bun? Saya izin ya, ini karena sudah ada yang bertanya. Kalau saya biasanya tetap harus diselesaikan. Jadi jangan karena waktu kemudian ini nggak dibalas. Meskipun pendek-pendek ya. Oke. Iya, ini ada
4 pertanyaan yang tersisa. Yang pertama dari Kak Suraya Al-Habsi, beliaunya menulis ada 2 pertanyaan. Saya bacakan sekaligus yang dari Kak Surayanya. Salam Ustazah Aminah juga Bunda Ana, bagaimana cara kita tetap menjaga iman kita untuk tetap stabil dan bahkan semakin bertambah ketika ujian silih berganti? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang keduanya adalah, kadang kita mempunyai tolak ukur kebahagiaan pada seseorang. Cara untuk tetap realistis dan tidak menjadikan siapapun sebagai tolak ukur perasaan kita bagaimana, Bunda? Itu yang Ayo Kak, dari Kak Suroya. Suraya ada 2 pertanyaannya. Ya, Kak ada lagi Suraya, 2, saya bacakan sekaligus, Bun. Kak Suraya banyak sekali di Itu Kak forum. Suraya 2 dan sisa 2 pertanyaan lagi. Ya udah Mungkin Kak Suraya aja dijawab punya dulu. Kak Suraya Pertanyaan dulu. Kak Suraya dulu. Ya. Monggo Kak Aminah. Saudara Aminah, nanti tak tambahi. Ya, Seru ini. ya. eh, Tips-tips ini ada di dalam Al-Quran sebenarnya, cuma karena ini sebuah eh, pertanyaan yang pastinya membutuhkan jawaban singkat saja, tidak ada waktu. Jadi mungkin seperti ini. Ketika iman itu dirasa penting untuk semua kehidupan dan kita, sifatnya iman itu naik turun. Iman itu seperti cinta, naik turun. Maka ketika kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, apa yang kita lakukan supaya kita selalu mengingat? Ya kan? Pertama pastinya sudah harus ada di sini diletakkan bahwa ini hal penting. Iman hal penting. Iman itu kepada Allah, kepada Rasul, kepada Ahlul Bait. Maka jadikan dia sebuah kepentingan. Penting pertama apa? Contoh, ketika sebelum sholat, benahi dua. Sesuatu itu menjadi penting, ya kan? Supaya dia menjadi seperti ini. Sesuatu yang penting itu harus dijadikan penting terlebih dahulu. Yaitu apa? Pertama harus selalu diingat. Yang kedua diulang-ulang. Yang ketiga dijadikan dia ini sebuah agenda rutinitas. Ya sama ya, mirip. Istiqomah maksudnya. Nah, caranya, triknya di situ, pertama buatlah agenda. Agenda apa? Bangun tidur, saya harus apa? Bangun tidur, ada tips. Yang pertama, yang membuat kita bangun dulu, sapalah orang yang mencintai kita dan belum tentu kita mencintainya, yaitu sahibul asri was zaman. Jadi kan ada agenda penting. Yang kedua, untuk kepada sahibul asri was zaman ini membawa kita kepada sang zat ilahi. Jadi sebelum sholat, rutinitas tetap. Sebelum sholat saya harus berdiri dulu. Berbicara dulu kepada Tuhan. Ya Allah, saya mau sholat. Ringan saja, tidak perlu. Ya Allah, ya Tuhanku. Hamba tidak perlu. Bicara yang ringan saja. Kemudian agenda rutin itu setelah sholat apa? Jadi kemudian di dalam sholat apa? Nah, di dalam sholat berbicaralah. Bukan sholat itu kita menghadap Sang Maha Kuat, Sang Maha Agung. Dari awal aja kita sudah Allah Akbar. Tapi berbicara kepada Allah. Terutama kalimat, itu guru saya yang selalu bilang. Terutama kalimat di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan pernah kita lalai di kalimat itu. Misalnya gini, artinya itu gini, ya Tuhan, hanya Engkau, iyyaka na'budu. Aku hanya menyembah Engkau. Tapi diingat kita ketika membaca lafaz itu, komporku tadi sudah tak mati, kenapa belum ya? Berarti Tuhan kita itu gorengan. Nah itu hati-hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Jadi kesadaran untuk menggeret ini tadi. Sesuatu ketika mau diingat selalu, mau tidak naik turun, maka jadikanlah ia penting. Menjadi penting itu bagaimana caranya? Yaitu selalu diingat, selalu dijadwalkan, ibaratnya diagendakan, kemudian diulang-ulang. Nah, setelah diulang-ulang, itu menjadi rutinitas. Ketika menjadi rutinitas, maka dia tidak akan terlupakan. Nah, menjadi rutinitas itu tidak harus berat. Ringan saja dibuat ringan. Yaitu tadi, berbicaralah dengan Allah. Berbicaralah dengan sahibul zaman. Berbicaralah dengan diri kita. Yaitu makanya ada kalimat gini, berpikir sejenak. Bukan 1 jam, kata Imam.
berpikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Mengapa? Seperti itu gawatnya. Karena berpikir adalah membangun kesadaran. Membangun kesadaran itu penting. Membangun kesadaran sekali lagi penting. Dengan kesadaran antum akan mengetahui kualitas. Kualitas diri antum. Aku naik apa enggak? Aku turun apa enggak? Nah itu dari situ kesadaran. Jadi dikira tadi ya. Dari sesuatu itu menjadi terpatri di dalam diri kita. Karena itu tadi diulangi, dianggap penting, didahulukan dari yang lain. Nah, kemudian dari ini semua dicetak dalam agenda. Apa bangun tidur, waktu sholat apa yang harus aku lakukan, berdiri. Ketika kata Imam Malik, ketika melihat turba, sadarlah bahwa dirimu terbuat dari tanah, kan gitu. Kemudian turba dalam sujud yang kedua, tadi sujud yang pertama, mengingat bahwa kita hanyalah tanah. Kedua, dalam sujud kedua adalah ingatlah bahwa kau akan kembali kepada tanah. Itu sebenarnya trik-trik yang diajarkan oleh A'imah. Nah, dari situ, dari semua rutinitas itu, ada sebuah rutinitas yang luar biasa menjadi tameng, yaitu doa. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Itu penting. Ada seorang ulama di masa ghaibah ini, doa itu penting. Yang di dalam Al-Quran juga ada. Ilahi, sebentar lupa. Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu Al-Qur'an. Tapi kalau dalam doa adalah tadi ya muqallibal qulub, tetapkan sabbit qalbi ala dinik. Jadikan doa ini menjadi tetap doa kunut atau doa di sujud akhir. Sehingga kembali lagi rutinitas. Jadi jangan katakan imanku naik turun, kenapa? Ya Anda tidak melakukan rutinitas tersebut. Sama tadi, ketika kita mencintai seseorang, pasti di otak kita dipenuhi dengan dia. Nah, itu mungkin sedikit trik-trik. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan kepada Bapak. Ya, Kak Soraya, apa yang disebut ujian? Jadi kan, ujian itu kan, kenapa disebut ujian? Karena sulit. Kenapa sesuatu itu sulit? Karena kompetensi kita belum cukup. Jadi kalau kita mendapatkan ujian atau kita mendapatkan kesulitan, itu sebetulnya adalah tanda, isyarat, kabar bahwa kita perlu naikkan kompetensi kita. Kompetensi itu bisa berupa pengetahuan, bisa berupa ilmu, bisa berupa keterampilan, bisa berupa apapun. Itulah mengapa kalau kita mendapatkan ujian atau kita mendapatkan kesulitan, kita perlu bersyukur. Karena itu tanda kita naik level. Jadi kalau hidup kita ini mudah, itu artinya semua urusan kompetensi kita masuk. Kalau hidup kita ada kesulitan, berarti kita perlu naik level agar kita mampu menangani kesulitan itu. Itu. Ya, ini dari sisi saya, dari sisi psikologi. Tadi kan Ustadzah kan sudah dari fondasi spiritualitasnya. Tapi actionnya adalah seperti itu. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan, ujian, dan sebagainya, itu akan meningkatkan iman kita otomatis. Karena itu datangnya dari Allah. Terima kasih ya Allah, aku dikasih ujian ini. Itu tandanya aku perlu belajar lagi. Terima kasih ya Allah ini. Kayak gitu loh. Jadi sebetulnya kesulitan itu apa? Jadi kan dia adalah isyarat, tanda, informasi pada kita bahwa kita perlu belajar lagi. Perlu minta bantuan, perlu bertemu dengan siapa, perlu apa. Jadi itu cara Tuhan meningkatkan level kualitas diri kita adalah dengan memberi sesuatu yang di atas kemampuan kita saat itu. Makanya sulit. Itu, oke ya. Kemudian pertanyaan keduanya Mbak Soraya adalah kadang kita punya tolok ukur kebahagiaan pada seseorang, cara untuk tetap realistis dan tidak menjadikan siapapun sebagai tolok ukur perasaan kita bagaimana? Ini saja nih rada bingung aku pertanyaannya. Intinya begini, kalau kita berinteraksi dengan seseorang, kita tidak boleh, kok tidak boleh ya, ukuran kita itu jangan dipakai untuk mengukur orang. Gitu.
Karena apa? Karena ya ukuran kita itu basisnya adalah nilai-nilai kita, standar kita, indikator yang kita tetapkan, harapan kita, imajinasi kita, prinsip-prinsip kita. Maka kita jangan menggunakan ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang. Itulah mengapa kita diminta untuk memahami orang lain. Gitu. Nah, kalau nanti ini kita pahami, akhirnya ketemu titik temunya. Dan kalau ada relasi hubungan yang di situ ada kepentingan bersamanya, maka kita akan mencari titik tengah. Itulah mengapa kita tidak bisa mengubah orang lain. Justru yang kita lakukan kalau kita mau berelasi dengan orang adalah kita mengubah diri kita, mengubah persepsi, pandangan, atau apapun untuk dapat menerima orang lain. Jadi kalau kita memaksa orang untuk berubah, nggak bisa. Kita yang mengadjust, kita menyesuaikan diri untuk orang agar kita bisa diterima. Dari situ ketika sudah oke, baru kita akan bawa dia pada standar kita. Nah, itu yang akan membuat kita berelasi dengan baik. Oke, mungkin itu masih ada yang perlu dijawab? Baik, Bu terima Yeni kasih. kayaknya. Ada 3 pertanyaan lagi dan mungkin mirip-mirip, Bunda. Ya. Ada dari Bu Yani Lumajang, bagaimana cara mengelola emosi lebih tenang lagi dalam lingkungan keluarga dikala ada sesuatu yang tidak sepaham dengan kita. Kemudian dari Kak Hastuti, ini mungkin kayak tadi sudah dibahas, jadi mungkin bisa ini tipis-tipis. Tips melatih dan memiliki akhlak dan mental yang sehat. Kemudian yang terakhir, ada bagaimana menjaga kesehatan mental di lingkungan orang-orang yang toksik, yang setiap harinya ada aja kata-kata yang membuat sakit hati. Baik, saya Kak Aminah. Bagaimana cara mengelola emosi lebih tenang di lingkungan keluarga yang dikala ada sesuatu yang tidak sepaham. Itu tadi sudah saya sampaikan di depan. Ya, kita ini tidak mesti harus punya paham yang sama. Misalnya dalam hal gawe teh, caranya membuat teh itu begini ya, nggak perlu sama kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang kita tuh berselisih karena kita memaksa orang untuk memiliki pemahaman yang sama dengan kita. Melakukan sesuatu itu tuh caranya seperti ini, harusnya begini, enggak. Kalau kita ingin tadi tuh, jadi kita pahami dulu orang itu, pihak lain itu, baru kemudian kita setelah kita diterima, maka kita bisa membawa mereka. Ini lalu bahasanya NLP itu gini, pacing baru leading. Jadi samakan dulu, baru pimpin. Gitu, cara berkomunikasi itu. Jadi kita oke, oh iya begitu toh. Oke, pahami dulu orang lain. Setelah dia bisa menerima kita dengan nyaman, bondingnya ketemu, raponya ketemu, baru kita ajak, kita pimpin dia untuk masuk ke pemikiran kita kalau memang itu adalah sesuatu yang kita ingin masukkan. Misalnya pasangan, misalnya anak, artinya orang-orang yang di wilayah kuasa dan tanggung jawab kita. Begitu. Ya, jadi ini masalah gaya berkomunikasi. Nah, kemudian kalau Bu Astuti kayaknya kita sudah banyak bicara tadi ya tip-tipnya. Yang terakhir mungkin Mbak Nawira, bagaimana menjaga kesehatan mental di lingkungan orang yang toksik. Keluarlah dari lingkungan orang yang toksik. Selesai. Karena apa? Kita punya kuasa untuk memilih dengan siapa kita berteman. Begitu. Bahwa kita harus berbuat baik dengan semua orang, yes. Tapi hanya dengan orang-orang tertentu kita izinkan diri kita dekat. Menjadi sahabat, menjadi pelindung, menjadi apa, begitu. Jadi kita punya kuasa itu, kita punya kuasa menjaga perasaan kita, jangan membiarkan perasaan kita sakit hati. Maka tadi seperti tadi, kita mau sakit nggak sakit itu urusan kita sendiri, kita punya tanggung jawab atas perasaan kita sendiri. Kita nggak bisa nyalakan orang lain, karena kita bisa memilih dengan siapa kita mau berteman, kita mau berpihak, begitu. Kalau toksik itu di bawah tanggung jawab kita, misalnya anak kita yang ngomongnya tajam-tajam, nah kita perlu mendidik mereka karena kita bertanggung jawab untuk mendidik mereka. Tapi kalau itu relasinya tidak yang dalam tanggung jawab kita, ya kita kenapa? Ya kita cabut saja, nggak usah milih orang yang toksik. Kalau kita terpaksa dalam tanda petik berinteraksi dengan mereka, maka jaga kewarasan kita.
Kita tetap memberi teladan, memberi contoh dan sebagainya, sehingga lingkungan kita menjadi pencerah bagi lingkungan itu. Jangan malah kita membiarkan diri kita lemah, lalu mereka akan terus-menerus melakukan itu. Jadi sebetulnya pembuli dan yang dibully itu pada keadaan yang relatif sama. Ini tapi bukan berarti saya bilang ke Bu Nawira lemah mental, bukan. Maksudnya begini, ketika kita bisa menjaga perasaan dan sikap kita, maka orang kemudian akan berhati-hati dengan kita. Gitu. Jadi ada orang, kalau kita tahu masalah bully dan sebagainya ya, memang ada orang yang bullyable. Bullyable itu wis enak banget lah dibully gitu loh. Gitu. Jadi, nah, bagaimana kita membawa diri kita sehingga orang kemudian tidak mudah melakukan itu. Kalau orang tetap melakukan itu, maka kita pindah, kita keluar dari lingkungan itu. Karena kita tidak bisa mengontrol mulut orang, tapi kita bisa mengontrol mulut kita waktu kita merespon orang. Oke, saya kira itu. Aku saking bersemangatnya ini ya. Saya kira cukup. Ada trik juga dari Imam Ali itu. Oh, siap. Mari silakan. Mungkin tadi kalau kita bisa hindar, betul. Kenapa kita harus mencari penyakit kalau bisa dihindari? Tapi mungkin bisa juga dimaksudkan orang-orang terdekat kita yang kita tidak bisa. Masuk kata cerai, ibaratnya mau kata ditinggalkan. Nah, itu ada trik dari Imam. Ketika ada seseorang yang berbicara sesuatu yang membuat hatimu sakit, membuat kau makiannya membuat hati kita sakit, menunduklah, kata Imam. Iya. Biarkan kalimat itu melewati tubuhmu, karena ternyata bisa jadi kalimat itu memang bisa menyerang hati. Betul, kata ini tidak perlu dimasukkan kayak gitu. Mungkin kalimat pertama yang datang bisa jadi menusuk gitu. Jadi mungkin kalimat dari Imam itu menunduk itu juga bisa diberi arti menghindari, seperti yang tadi Bu Ana katakan. Tapi kalau tidak bisa menghindari, maka tundukkan wajah atau tubuh kita sehingga kalimat buruk. Itu tips ringannya dari Imam. Tubuhnya dibuat transparan, jadi kata-kata tuh nembus aja, nggak berhenti. Kata-katanya masuk tapi nembus langsung keluar. Transparan badannya. Nah, itu butuh imajinasi. Tidak berhenti di hati. Iya, betul. Mana ini Kak Anu keluar kah? Terpental. Oh enggak, ya. Saya kira cukup Mbak Zaro dari saya. Okay. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sepertinya dengan banyaknya pertanyaan tadi sudah terjawab dengan sangat memuaskan. Jadi saya pribadi merasakan hal yang luar biasa terhadap materi webinar kita pada malam hari ini. Mungkin peserta yang lain juga merasakan hal yang sama. Walaupun sedikit molor dalam penyelesaiannya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun apa yang kita dapat pada malam hari ini sungguh ilmu-ilmu yang sangat berharga bagi kita sebagai pribadi yang ingin terus tumbuh sebagai pribadi yang tangguh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai kepada penghujung acara pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber, Ustazah Aminah Yahya, Ibu Asriana, dan juga terima kasih kepada Ustazah Ais Daryati sebagai Kabid Bidang Perak Pimpinan Nasional Muslimah ABI. Dan kepada seluruh peserta yang ikut terus menyimak serta berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir acara ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi amal jariah dan langkah awal untuk lebih mencintai diri, merawat jiwa, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Elok. Kepada Ustazah Elok, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada malam yang penuh berkah ini kami belajar saling menguatkan dan menambah pemahaman
Kami memohon kehadiran-Mu dalam setiap langkah dan niat kami. Lapangkanlah hati kami, tenangkanlah jiwa kami, dan kuatkanlah batin kami sebagai perempuan yang Engkau muliakan. Jadikanlah acara yang berjalan untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Anugerahkanlah kepada kami pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, serta kemampuan untuk menjaga keseimbangan diri, baik jasmani maupun rohani. Lindungilah kami dari segala kegelisahan yang melemahkan, dari pikiran yang membuat hati sempit, dan dari beban yang tak mampu untuk kami pikul sendiri. Ya Allah, jadikanlah setiap perempuan yang hadir dalam pertemuan ini sebagai pribadi yang kuat, bijak, dan mampu merawat kesehatan jiwanya. Curahkanlah ketenangan kepada mereka yang sedang menghadapi ujian hidup, kesembuhan bagi yang terluka secara batin, dan sinar harapan bagi mereka yang merasa letih dalam perjalanannya. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi thahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya menutup acara ini dengan sebuah pantun. Pergi mengaji ke rumah ustazah, belajar adab menenangkan hati. Semoga Allah melimpahkan berkah untuk muslimah abi yang hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan Waalaikumsalam warahmatullahi muslimah wabarakatuh. di Jawa Timur. Terima Terima kasih kasih semuanya. Kak Amina, Ustazah Amina. Makasih Sama-sama. semuanya. Terima Mohon kasih maaf. banyak semuanya. Terima Selamat kasih. istirahat. Jazakumullah khair. Terima Oke. kasih. Ustazahnya pakai pantun ya. Iya, Kapan ada hadir? pantun. Cakep. Oh. Assalamualaikum.